Halo anak-anakku semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dengan saya Bapak Andri di APS Channel. Pada pertemuan yang kedua ini, Bapak akan membahas bab 1 pada bagian 2, yaitu tentang processing data komputer. Pembelajaran informatika SMP Pangudi Luhur Santo Albertus pada pembelajaran jarak jauh kali ini, mari kita belajar komputer bersama ya. Hari ini kita belajar perangkat processing data komputer ya. Apakah Anda sudah siap? Jangan lupa di-subscribe dan di-like ya. Terima kasih. Yuk kita mulai pembelajarannya. Baik, kita akan membahas bab 1 pada bagian yang kedua, yaitu tentang processing data pada pertemuan kedua ini. Saya akan menyampaikan agenda pembelajaran. Yang pertama adalah presentasi siswa. Peserta didik wajib mengisi presentasi sebelum mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua adalah materi pembelajaran. Peserta didik wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan membuka video pembelajaran dan presentasi ini. Yang ketiga adalah tugas harian. Peserta didik wajib mengerjakan tugas harian dalam bentuk kuis pada link yang telah tersedia. Untuk peta konsep pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang CPU, Central Processing Unit. Dilanjutkan dengan prosesor. Yang kedua, mainboard atau motherboard. Yang ketiga, memori. Yang keempat, VGA card atau kartu suara. Kemudian yang kelima ada sound card atau kartu grafis. Yang keenam hard disk. Dan yang ketujuh power supply. Mari kita ikuti. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama, processing data atau pemrosesan data. Peserta didik mampu mengenal berbagai perangkat keras yang digunakan untuk pemrosesan data dalam komputer. Yang kedua, fungsi perangkat proses. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi berbagai perangkat keras yang digunakan untuk pemrosesan data dalam komputer. Sumber belajar dapat kalian peroleh melalui yang pertama, buku paket. Yang kedua, video pembelajaran ini. Dan yang ketiga adalah internet. Mari kita ikuti bersama pembelajaran perangkat processing data pada pertemuan yang kedua. Kita bahas yang pertama yaitu CPU, Central Processing Unit. Ini adalah gambar dari CPU. Di dalam CPU terdapat ada motherboard, kemudian prosesor, ada RAM, kemudian ada hard disk, dan lain sebagainya. CPU atau Central Processing Unit merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Fungsi CPU komputer yang paling utama yaitu digunakan untuk melakukan proses operasi aritmatika dari berbagai macam data yang tersimpan di dalam memori yang berjalan melalui perangkat keras yang tersimpan di dalam komputer. Ini adalah bagian belakang dari CPU. Ada beberapa konektor di dalam CPU, yaitu konektor untuk kabel power, untuk mouse, untuk keyboard, kemudian untuk USB dan lain sebagainya. Perangkat yang terdapat di CPU seperti prosesor, motherboard, memori, kartu grafis, kartu suara,
hard disk, power supply, dan beberapa perangkat lainnya yang menjadi satu kesatuan. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang prosesor. Prosesor sering juga disebut sebagai mikroprosesor. Prosesor merupakan bagian terpenting dari komputer yang sering dikenal dengan nama mikroprosesor, atau sering juga disebut sebagai otaknya dari komputer. Prosesor merupakan perangkat pengolah data yang berfungsi untuk pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Di samping adalah gambar beberapa jenis dari prosesor. Ada Core Duo, ada Core i3, Core i5, Core i7, dan yang terbaru adalah Core i9. Prosesor dibagi menjadi dua bagian, yaitu ALU dan CU. ALU atau Arithmetical Logical Unit berfungsi sebagai pengolah data. Sedangkan CU atau Control Unit berfungsi untuk mengontrol kerja komputer. Yang kedua adalah mainboard atau yang disebut dengan motherboard. Ini adalah gambar dari mainboard. Mainboard adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat lain seperti prosesor, memori, VGA card, sound card, dan LAN card. Yang ketiga adalah memori. Memori dibagi menjadi dua bagian, ada memori ROM dan memori RAM. Memori adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Memori dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama memori internal yang disebut dengan RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori yang berfungsi untuk menyimpan perintah dan data sementara pada saat program dijalankan. Sedangkan memori eksternal yaitu ROM atau Read Only Memory adalah memori yang digunakan untuk menyimpan perintah dan data secara tetap. VGA card. Ini adalah gambar dari VGA card IT Radeon 9600 EGP. VGA card atau kartu suara, kartu gambar, atau video graphic array card adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Jadi VGA card ini berfungsi untuk mengolah gambar. Sound card atau yang disebut dengan kartu grafis. Ini gambar dari sound card. Sound card atau kartu suara adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara. Fungsinya untuk mengolah suara. Hard disk. Ini adalah gambar hard disk di dalam hard disk dan ini dari luar. Hard disk atau HDD berfungsi untuk menyimpan data, informasi, dan program secara permanen. Berikutnya adalah power supply. Nah, ini adalah gambar power supply. Power supply adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengatur arus sebelum masuk dalam motherboard. Jadi arus listrik dari PLN tidak langsung ke motherboard. Masuk terlebih dahulu di power supply dan di situ akan diolah oleh power supply untuk diteruskan ke motherboard. Oke. Jangan lupa
di subscribe dan like agar video berikutnya bisa lebih baik. Kita lanjut masuk dalam tugas harian yang kedua. Pada tugas harian yang kedua, kalian dapat juga melihat dan membuka di Google Classroom dan link Google Form. Untuk tugas kali ini yaitu kuis pemahaman materi yang kedua. Kuis pemahaman materi ini dapat diakses melalui link tersebut, atau kalian juga bisa buka Google Classroom. Bagi yang belum bergabung, silahkan segera bergabung agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas perangkat penyimpan data. Silahkan kalian bisa belajar terlebih dahulu melalui internet ataupun buku paket. Demikian kita membahas tentang perangkat processing pada pertemuan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.